rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini dalam video pembelajaran. Kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai materinya itu jerat hukum penjual tas branded yang ternyata KW. Jerat hukum penjual tas branded yang ternyata KW. Kita akan bahas materinya lebih lanjut. Namun sebelumnya saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dalam video pembelajaran kali ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Oke rekan-rekan semua, saya akan coba mulai membahas materi dalam video pembelajaran kita kali ini mengenai jerat hukum penjual tas branded yang ternyata KW. Ini saya ambil dari tulisannya Eriska Permatasari, sarjana hukum, dalam artikelnya dia di hukumonline.com. Rekan-rekan semua kemungkinan besar pada beberapa waktu yang lalu pernah dengar berita seorang selebgram yang juga dia itu sebagai pengusaha tapi menjual tas branded kepada selebgram lainnya itu cuman dengan harga yang setara tas branded original atau asli, padahal tas yang dia jual itu KW, sehingga merugikan selebgram lainnya itu yang membelinya dengan nominal yang lumayan besar, ratusan juta. Nah, bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang membeli tas tersebut? Saya akan coba bedah dulu apa itu konsumen, apa itu pelaku usaha, dan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Orang yang membeli tas itu bisa kita sebut sebagai konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa. Dan dalam kasus yang tadi, selebgram yang menjual tas itu bisa disebut sebagai pelaku usaha, yaitu setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dengan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat dijelaskan secara hukum bahwa setiap konsumen itu berhak diantaranya: 1. Memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 2. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 3. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan pelaku usaha itu wajib: 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan tersebut. Dan terakhir, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Tapi ternyata tidak hanya hal-hal yang tadi disebutkan ya, ternyata pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan itu dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.
diantaranya mengenai harga atau tarif, serta kondisi suatu barang dan atau jasa. Nah, apabila pelaku usaha melanggar hal tersebut, itu bisa diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, dari contoh kasus yang tadi disebutkan di awal, itu gimana upaya hukumnya? Jadi, dalam hal pelaku usaha menjual tas branded asli yang ternyata palsu atau KW, maka konsumen berhak meminta kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, dan pelaku usaha wajib memberikannya. Selain daripada itu, pelaku usaha yang bersangkutan juga berpotensi dijerat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk diketahui bersama bahwa penyelesaian sengketa konsumen itu dapat ditempuh berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Itu diantaranya bisa melalui satu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, jika para pihak itu memilih penyelesaian di luar pengadilan, atau peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum jika memilih penyelesaian sengketanya melalui badan pengadilan. Yang perlu digarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya, sehingga konsumen yang bersangkutan juga dapat melaporkan ke kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan disebutkan tadi di penjelasan sebelumnya ya. Demikian rekan-rekan semua pembahasan materi kita